Kemarin di bab 3 kita belajar apa saja? Ada yang masih lupa? Mas-mas dan mbaknya. Kemarin kita minggu lalu kita belajar apa sih? Wah, gak ada yang nyawa. Modulnya udah pada datang nggak, Mbak? Mas? Suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Oke. Suaranya kadang ada, kadang hilang. Astaga. Ini Mbak Sumiati sudah mandi belum? Biasanya kayak gitu nih, kalau suaranya kadang-kadang ada gangguan, ada yang belum mandi nih. Kalian udah pada mandi semua? Iya ya. Udah, Bu, udah kerja, Bu. Oh iya. Saya juga kurang tahu, tapi semoga aja nanti setelah beberapa menit bakal lancar ya. Oke, jadi kemarin kita udah belajar tentang pengolahan informasi. Ada beberapa tahapan pengolahan informasi. Yang pertama, jangan lupa ya, pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan yang terakhir, retensi. Kayaknya itu aja ya kemarin yang ini. Terus kita bahas tentang tahap-tahap pendekatan yang digunakan oleh pemasar. Nah, kita sampai di sini kan tentang pengetahuan konsumen kan kemarin? Benar nggak sih? Oh ya, tadi maaf ya, kita masuknya agak telat hari ini. Siapa tadi yang nanya di grup, Mbak? Mbak Yana ya? Mbak Yana nggak baca grup ya? Duh, Shady sayanya dianggurin. Tadi saya ada sedikit... Iya, Bu. Maaf, Bu. Bersuara di rumah sakit soalnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang mau kasih jawaban atau apa, nggak apa-apa, di pesan aja, nggak apa-apa ya, Mbak. Iya, Bu. Oke. PPT saya kelihatan kan? PPT-nya jelas? Ya, jelas. Oke, mantap. Informasi dan persepsi. Oke, kita masuk untuk membahas tentang pengetahuan konsumen. Yang ini kemarin kita belum selesaikan di slide ke-21. Ada sedikit lagi. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang pengolahan informasi. Sekarang selanjutnya tentang pengetahuan konsumen. Nah, di sini katanya pengetahuan konsumen itu adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jadi, secara singkatnya aja, ini pengertiannya terlalu panjang, pengetahuan kita sebagai konsumen tentang produk dan jasa. Biasanya kalian tentang suatu produk itu apa aja yang kalian cari tahu sebelum membeli suatu produk atau sebelum menggunakan suatu jasa? Biasanya kalian mau mencari tahu tentang apa? Kualitas. Review dari konsumen, Bu. Review, oke, lanjut. Fungsinya lah, Bu. Apa, Mbak? Fungsi, iya ya. Apa? Iya, benar. Nah, ketika kalian sudah membeli sesuatu,
untuk selanjutnya pembelian kedua kalian bisa belajar sendiri dari pengalaman kalian kan? Ya, atau bisa mencari informasi tentang review, tentang bagaimana pengalaman orang lain. Sebenarnya sih intinya kira-kira begitu di chapter ini. Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama katanya pengetahuan konsumen ini adalah pengetahuan yang sudah kita miliki, yaitu diantaranya tentang pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Kalau nanti kira-kira ada penjelasannya panjang karena itu dari buku, jadi saya buat aja di PPT, langsung ingat aja ke praktik kita sehari-hari ya. Oke, yang pertama menurut Angel, Blackwell, dan Miniard itu pengetahuan produk itu yang diantaranya pengetahuan tentang atribut produk, pengetahuan tentang manfaat produk, tadi kalian udah sebutkan, pengetahuan tentang kepuasan produk. Yang ini mencakup untuk pengetahuan produk ya. Yang pertama atributnya, manfaatnya, dan kepuasan dalam penggunaan produk tadi. Nih, sebenarnya apa aja sih yang menjadi tingkat pengetahuan produk dari konsumen itu? Contohnya nih, ketika kalian mau butuh kalsium. Biasanya kalau kalian butuh kalsium, yang kalian konsumsi itu apa? Vitamin D. Vitamin. Suplemen makanan. Suplemen. Ya, suplemen makanan atau buah-buahan atau sayuran. Dan yang paling instan biasanya kita akan mengkonsumsi susu ya. Nah, jadi di sini ketika kalian, contohnya nih ketika konsumen, saya kira-kira butuh kalsium nih. Jadi saya mau beli apa ya? Beli susu aja biar bisa diminum tiap hari. Nah, di sini konsumen itu ada beberapa bentuk produk susu. Ada susu bubuk, ada susu cair, ada susu kental manis. Nah, dari berbagai macam produk itu juga mereka tersedia dari berbagai macam merek. Ada merek apa aja susu yang biasanya kalian minum? Anlene. Apalagi? Denko, Ultra, Indomilk, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ketika konsumen memiliki pengetahuan tentang produk tadi, Bu, atribut produk itu meliputi apa aja? Nanti selanjutnya Mas Muhammad Nur Hadi ya, di slide selanjutnya. Oke? Jadi ketika konsumen memiliki pengetahuan tentang produk, sudah memiliki informasi tentang produk tadi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita tadi untuk mengkonsumsi kalsium, jadi kita tahu apa yang harus kita beli, gitu kan? Tadi kan kita udah tahu ya, ketika kita mau mencukupi kebutuhan kalsium kita, gue ini nih butuh kalsium nih, udah agak-agak lunglai nih tulang kaki gitu. Jadi ketika konsumen memiliki informasi tentang produk, maka konsumen itu tahu apa yang harus dia beli. Lalu ada macam-macamnya, ada mereknya, ada juga fitur-fiturnya. Nah, di sini yang saya buat di PPT, kalau susu itu kalian tahu bagaimana aja bentuk susu? Susu bubuk, susu cair, susu kental manis, susu apa lagi? Susu, ada lagi nggak yang lain? Yang kalengan, yang botolan ya. Susu yang siap saji per harian itu, apa sih namanya? Saya lupa dah. Pokoknya yang fresh itulah, fresh milk, susu segar. Oke, nah selanjutnya
di sini contoh kedua saya buat sari buah. Ketika misalkan Mbak Herpianti pengen memenuhi kandungan vitamin C-nya. Gue pengen ini nih, kayaknya butuh vitamin C, udah mulai bersin-bersin, udah mulai nggak fit gitu kan. Nah, jadi ketika Mbak Herpianti memiliki informasi tentang sari buah, kayaknya cocoknya beli sari buah aja ya, beli yang merek Nutrisari yang serbuk itu, jadi bisa tinggal diseduh pakai air dingin atau air hangat gitu. Nah, jadi ketika konsumen memiliki informasi atau memiliki pengetahuan tentang produk, maka konsumen tahu apa yang perlu dia konsumsi, apa yang perlu dia beli untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, ini dia pertanyaan untuk Mas Muhammad Nur Hadi. Atribut produk itu meliputi apa aja ya? Nah, di sini atribut produk itu meliputi karakteristiknya dan atribut fisiknya. Jadi bisa dibilang spesifikasi. Misalkan nih, kalau handphone itu atributnya apa aja sih? Maaf Bu, ini slide-nya emang nggak berubah ya Bu? Hah? Ini bahas halaman berapa sih Bu? Saya baru masuk. Teman-teman yang lain lihat slide-nya berubah nggak? Enggak. Waduh. Pengolahan informasi. Enggak, Bu. Begitu. Tetap nggak berubah. Tetap pengolahan informasi dan Lah, sebentar ya. Oke, sepertinya loadingnya agak lambat apa gimana nih? Yang ini sudah kelihatan Mbak di slide 25, Mbak dan Masnya. Udah ya? Udah Bu. Nah, ya jadi Bu. jadi atribut produk itu meliputi spesifikasi dari produk dan bentuk fisik produk itu. Jadi gimana ciri-ciri fisik produknya itu yang dinamakan dengan atribut produk. Ini tadi saya tanya apa ya? Handphone ya? Handphone itu atributnya apa aja? Kayak Samsung, Sony gitu ya. Ya, jadi dari atribut fisiknya apa aja? Ciri-ciri fisik dari handphone, ciri-cirinya. Misalkan kita mau bahas tentang handphone Oppo. Kameranya berapa? Kamera cantik. Kameranya misalkan Oppo itu 8 megapiksel. Terus memory cardnya 128 giga. Terus ukurannya 3 cm kali 4. Lalu beratnya kira-kira 200 gram. Mama ya, teman. Hah? Kenapa Mbak? Sorry Bu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan atribut produk. Jadi dari karakteristik dan ciri-ciri dari produk itu termasuk dengan atribut produk. Nah, jadi pengetahuan tentang atribut produk itu yaitu pengetahuan kita tentang spesifikasi dari produk itu dan ciri-ciri fisiknya. Begitu.
Oke, nggak apa-apa Mbak Herpianti. Jadi kalau misalkan saya bilang atribut apa ya? Atribut laptop, Mas Nur Hadi. Atribut laptop Mas Nur Hadi apa aja kira-kira? Bisa disebutkan spesifikasinya, ciri-ciri fisiknya, karakteristiknya. Warnanya boleh. Warna apa Mas? Mas sekarang sebutkan dong atribut laptopnya Mas Nur Hadi. Ukurannya berapa? RAM-nya berapa? Pokoknya ciri-ciri fisiknya deh. Memorinya berapa? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi kalau yang dinamakan dengan atribut produk itu berarti pengetahuan konsumen tentang karakteristik atau ciri-ciri fisik dari produk. Mas Nur Hadi sepertinya sedang mengetik ya. Saya tungguin ya. Jawabannya kah apa? Atau pertanyaan lain? Bu, ini bahas modul 4 kan? Modul 3 Mbak Eva. Modul 3 yang di slide selanjutnya. Astaga. Astaga naga. Tadi saya kan sudah bilang kita lanjutkan yang di bab 3. Kan kemarin belum selesai toh? Hayo. Kalian lupa ya? Mbak Eva lupa ya? Oke, ini dari modul 3. Coba deh cari di grup, kita bahas di selanjutnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengetahuan atribut produk. Oke, Mas Gunawan, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya pengetahuan manfaat produk. Jadi ketika kita mau membeli suatu produk, kita memiliki informasi tentang atributnya, tentang produk itu sendiri, dan memiliki informasi tentang manfaatnya. Tadi kalian sebutkan tentang fungsinya kan? Nah, jadi ketika kalian beli susu online, kalian tahu manfaat atau fungsi dari produk itu. Produknya untuk memenuhi kebutuhan kalsium kalian. Kalau kalian beli slimming tea, kira-kira manfaat produk itu apa ya? Kalian tahu nggak manfaat? Melangsingkan, Bu. Melangsingkan. Sering minum kah? Pencernaan. Ya. Saya udah kurus, masa minum, Bu? Oh, iya. Jadi di sini bedanya manfaat sama atribut apa, Bu? Kalau atribut kan fisiknya, Mas. Kalau manfaat berarti fungsinya yang kita dapatkan dari mengkonsumsinya gitu ya. Kalau atribut secara fisik, ingat aja kalau atribut itu fisik. Kalau manfaat fungsi. Oke. Nah, tadi ada 2 manfaat secara umum dikategorikan dalam menggunakan pengetahuan manfaat produk. Mas Gunawan udah di chat lagi ya. Udah saya baca Mas Gunawan, itu terkirim 2 kali otomatis atau gimana? Nggak apa-apa sambil kerja, nggak apa-apa ya. Mas Gunawan terlalu semangat nih kayaknya, dia ngirim lagi. Nanti jangan dikirim lagi ya. Sekali lagi Mas Gunawan kirim dapat kulkas. Oke, jadi katanya secara umum
Pengetahuan tentang manfaat produk itu dikategorikan untuk dua bagian. Yang pertama, manfaat positif dan manfaat negatif. Seperti yang kita ketahui ketika kita mengkonsumsi produk itu, apa manfaat positifnya, apa manfaat negatifnya. Yang pastinya di sini pengetahuan konsumen itu tentang manfaat produk adalah pengetahuan tentang fungsi dari produk yang kita konsumsi gitu. Jadi ketika kita mau beli sampo nih, sampo Sunsilk, ketika kalian mau beli sampo, kalian sudah Sunsilk ya, kita spesifikasikan untuk produknya, karena kita harus tahu dong setiap produk itu berbeda-beda manfaatnya. Contohnya kalian mau beli sampo Sunsilk, Mbak Eva tahu nggak manfaat sampo Sunsilk itu apa? Mbak Eva pakai sampo apa? Saya, Bu. Pakai sampo apa? Saya Pantene. Nih, Mbak Eva tahu nggak manfaat produk Pantene itu? Sampo Pantene manfaatnya apa? Anti dandruff, Bu, aku pakainya, Bu. Iya, jadi ketombean. Jadi Mbak Eva sudah memiliki pengetahuan tentang manfaat produk itu. Disebabkan kita sudah pernah menggunakannya atau berdasarkan review yang kita baca ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan pengetahuan pembelian. Menurut Angel Blackwell dan Minyard, mereka ini para ahlinya di bagian perilaku konsumen, nanti bakal lihat nama-nama ini lagi. Pengetahuan pembelian itu dibagi dengan 3 lagi. Yang pertama, pengetahuan tentang toko, pengetahuan tentang lokasi toko, dan penempatan produk yang sebenarnya dalam toko tersebut. Maksudnya apa sih? Banyak banget pengertiannya. Sebenarnya sih ini ada di kehidupan kita sehari-hari yang pastinya mereka membuatkannya dalam bahasa buku ya. Oke, yang pertama itu pengetahuan pembelian. Yang pertama, pengetahuan tentang toko. Sebelum kalian melakukan pembelian, kalian cari tahu nggak informasi tentang toko tersebut? Pernah nggak kalian ketipu belanja online? Pernah ya? Bu, makanya akan lebih teliti lagi kalau udah pernah ketipu itu. Aha, terus biar teliti biasanya mbaknya apa yang mbak lakukan? Oh, kalau saya pribadi kan saya nyari yang agen kan, Bu. Nah, terus tuh testimoninya kan dari itunya kan, dari postingannya. Terus dicek terus, ayo itunya tuh, Bu, apa info-infonya itu ngedetail, detail kan. Udah tahu semua kayak ya udah berani belanja berapa juta aja di situ. Iya, bener. Jadi informasi dari itu toko tersebut, toko online tersebut itu tuh kayak misalkan albumnya itu, Bu, ada kalau yang abal-abal itu kan nggak berani mempostingin album foto-fotonya cuma beberapa aja gitu, Bu, nggak banyak, testimoninya juga nggak ada kadang itu seperti itu. Terus kadang akunnya itu tuh akun baru gitu, belum dari berapa tahun kemudian kayak gitu. Tapi kan kalau toko online yang ini kan yang yang benar-benar itu kan itu dari tahun berapa bukanya, itu tuh kita ngelacak di wallnya itu kan tahu semua, Bu, nantinya. Iya benar, pengalaman sekali Mbak Luyana ini ya. Jualan online, Bu, udah dari tahun 2013. Oh gitu. Pengusaha. Oh, pengusaha ya, bener. Miliarder, Bu. Nah, kok korban online Shopee sih, Mas? Bukan loh, pengusaha loh ini yang ngomong tadi, Mas Nur Hadi nih loh. Oke, jadi yang di Entrepreneur, Bu. gimana? Entrepreneur muda. Bener nggak Mbak Yana? Ya dong, masih muda. Kalau udah tua juga anggap aja masih muda ya. Amin, Bu. Amin. Ya, alhamdulillah dengan jualan online itu tuh impiannya tercapai semua. Amin. Terus nanti jangan lupa loh sama kita-kita kalau udah sukses. Udah, Bu, udah disiapin, Bu. Insya Allah teman-teman kalau yang mau main ke rumah saya, udah pokoknya kamarnya ada lah.
Dengar tuh Rumahnya teman-teman. 2M itu, Bu. Gimana? Rumahnya 2M. Oh iya, 2M. Tadi kan dibilang kalau teman-teman mau mampir silahkan. Oke. Jadi yang dimaksudkan sama Mbak Luyana tadi itu masuk ke kategori yang 3 ini. Yang pertama, pengetahuan tentang toko. Kayak kehidupan sehari-hari kayak Mbak Luyana tadi, kita cari-cari tahu tentang albumnya. Kita cari tahu sebenarnya lokasinya di mana. Terus mereka jualnya apa. Apalagi kalau online ya, sering banget ya kita harus mencari tahu. Kalau online ini kan informasinya ada di internet. Jadi untuk mencari tahu informasinya itu lebih gampang ya. Terus kita bakal cari tahu tentang tokonya, lokasinya di mana, dan produk-produk apa aja yang mereka jual. Seperti itu ya. Kenapa kita harus mengetahuinya? Seperti yang tadi, agar konsumen tidak dirugikan. Jadi yang pertama itu pengetahuan pembelian itu kita harus mencari tahu informasi tentang toko tersebut. Gitu. Tapi yang pasti kalau Mbak Luyana kalau jualan online amanah ya Mbak ya? Alhamdulillah Bu, amanah Bu, nggak ada yang apa namanya kalau komplain masalah konsumen kurang apa diperbaiki lagi, kadang kan tambahin bonus apa gitu supaya nggak ngecewain kan Bu. Cuma apa namanya kalau untuk nipu nggak pernah Bu sama sekali. Orang ditipu tuh nggak enak. Iya bener ya Mbak Yana. Wah, sepertinya Mbak Yana pengalaman sekali nih. Kata Mas Nurhadi, mana Bu, boleh utang juga. Jangan Mas Nurhadi, janganlah. Merasa punya utang. Modalnya besar itu Bu, Mbak Yana Bu. Modalnya besar. Merasa punya utang ya Nurhadi ya. Nanti dikasih diskon lah, yang pasti ya kan. Mas Nurhadi nanti kalau beli dikasih diskon nggak sih Mbak Yana? Sering Bu, sering kasih diskon itu spesial. Bentar. Sebenarnya Mbak Yana usahanya apa sih? Saya pengen tahu. Kalau waktu 2013 itu saya mengikuti MLM produk dari Amerika itu ya Bu ya. Alhamdulillah sampai 5 tahun itu saya di situ karena ada kendala pas di Taiwannya. Ini sekarang ganti kerudung kayak gamis apa, terus ditambah lagi ada cemilan-cemilan Indonesia ya, banyak sih, kayak kata teman-teman sih kayak buka toko Indo gitu di kamar. Gitu. Kata Mas Iya, Nurhadi, pengiriman alhamdulillah tiap hari banyak juga karena kan posisi saya sekarang lagi hamil, jadi ya tiap hari yang ngirim ngegaji orang. Mbak Satu orang itu maksudnya satu konsumen itu saya bayar 30 NT untuk pengirimnya, ya lumayan, yang kerja sama-sama saya ya banyak duit juga itu dia. Yang penting bagi rezeki lah Bu, lancar usahanya. Ya amin ya. Ini sepertinya netizen pada komplain apa gimana? Luapin terus ya nak, saya sabar dengernya. Katanya Mbak Yana curhat. Bukan curhat loh Mas, kan tadi saya tanya loh. Dasar ini Mas Nurhadi sambil ngechat dia ngebully juga. Awas aja nanti ya. Ya tahu Bu, nggak suka sama saya dia. Ya nah, dolar kan naik, kenapa harganya turun? Oke. Nanti kalau mau tanya-tanya informasi saya private aja sama Mbak Yana ya. Nanti ini temannya pada ini deh, pada ngetik-ngetikin lagi. Oke, makasih infonya untuk Mbak Yana. Nah, tadi kita udah bahas konsumen itu perlu mengetahui yang namanya informasi sebelum melakukan pembelian ya, yang terutamanya itu tentang tokonya. Tadi udah tahu alasannya kenapa, karena udah dijelaskan sama Mbak Yana, panjang juga. Oke. Tadi yang berdasarkan para ahli yang ketiga ini, selanjutnya dari Peter dan Olson, kira-kira pengertiannya tidak jauh berbeda. Jadi pengetahuan pembelian itu menurut Peter dan Olson itu pengetahuan tentang store kontak, informasi dari toko, transaksi,
produk informasi produk. Jadi transaksi itu bagaimana proses transaksinya, apakah COD atau kalian bayar, pokoknya pembayarannya bagaimana, apakah pembayarannya cash atau lewat ATM, yang pasti transaksinya itu lebih utama ya, karena kan gimana kita mau beli terus kita nggak tahu mau bayarnya pakai apa, atau harus bayar pakai ATM atau harus bayar pakai kwitansi dan lain-lain. Seperti itu menurut Peter dan Olson. Nanti kalian kalau udah jadi ahli dalam suatu bidang, kalian bisa memberikan tanggapan kalian menurut A, pengetahuan pembelian itu yalah begini-begini gitu. Amerika lo amazing bagi umumnya dong. Amerika. Ini Mas Edar masuk lagi nih. Bagi ilmunya dong katanya. Iya, nanti ilmunya dibagi sama Mbak Yana. Oke, tenang aja. Kalau secara ini, halo? Kalau untuk di Taiwan sendiri biasanya kalian beli online itu di mana? Shopee, Bu. Di Shopee ya. Kalau Taiwan paling Shopee, Alibaba gitu ya. PC Home. Oh, PC Home yang 24 jam itu kan? Iya, mau Ya, juga. iya. Nah, di sana kan ada banyak reseller ya. Atau ada juga grosir-grosirnya juga, tapi yang pasti ketika kita mau melakukan pembelian, kita bakal cari-cari informasi di mana sih sebenarnya lokasinya. Oh, di Taichung. Oh, pengirimannya dari Taichung dan lain-lain. Sebenarnya produknya apa aja gitu. Kalau memang bisa beli sekaligus, kenapa enggak? Kira-kira seperti itu. Dan lain-lain lagi informasi yang kalian bakal butuhkan sebelum melakukan pembelian. Oke, ini udah masuk ke manfaat. Ini tentang produknya. Biasanya itu produk itu ada yang dinamakan dengan origin effect. Kalian pernah dengar nggak istilah origin effect? Efek dari negara asal. Itu ya, origin effect. Kalau barang Cina termasuk gak bagus gitu ya. Iya, benar Mbak Hervianti, benar. Ya, jadi ketika suatu barang itu kita memiliki informasinya sedikit tentang produk, biasanya ini ketika kita informasinya terbatas ya tentang produk itu, biasanya itu kita cenderung Cina lemas. iya benar. Biasanya kita cenderung melihat dia buatan negara mana gitu. Ini dalam ketika kita memiliki pengetahuan yang terbatas tentang produk tersebut, biasanya terjadi seperti itu. Contohnya ketika kalian mau beli kosmetik nih, misalkan ada kosmetik A, B, C. Brandnya itu kalian tidak terlalu familiar. Ada buatan Korea, ada buatan Indonesia, atau buatan Cina. Biasanya kalian pilih yang mana? Korea ya. Dong, Bu. Korea ya. Kenapa alasannya? Biar kayak uni-uni Korea, kayak Jennie Blackpink. Iya. Bener ya. Jadi karena Korea itu mereka terkenal dengan keahliannya dalam kosmetik. Oke. Contohnya ketika mobil. Biasanya kalau mobil itu kalian lebih suka buatan negara mana? Jepang juga bagus. Jerman, SMK. Mini Cooper itu produknya negara mana, Bu? Apa Mbak? Mini Cooper. Inggris? Mini Cooper, ya dari Eropa ya, UK. Dari Inggris? Itu bagus, iya. Gak punya saya itu. Ayo. Itu siapa yang jawab ya?
Mas Endar kan manajernya kan? Manajernya kan? Kalau misalkan kalian mau beli handphone, kalau dibuat, misalnya kalian nggak tahu brandnya, kalau misalkan itu keluaran buatan negara Cina, kalian tertarik nggak belinya? Mikir. Tertarik bu, Huawei. Mikir Bu. Dulu. Misalnya nggak tahu mereknya, Mas. Nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Misalnya brandnya, Fiturnya bu, sama CPU-nya bu. misalkan brandnya kalian nggak tahu brandnya XX gitu ya, kita kan nggak terlalu familiar, terus kita bakal cari tahu tentang dia buatan negara mana. Biasanya pada umumnya konsumen akan melakukan itu. Itulah yang dinamakan dengan apa tadi saya bilang istilahnya? Origin effect. Bukan itu. Origin effect. Iya. Kalau Indonesia terkenal sama apanya ya? Rendang ya. Sama Pulau Balinya bu. Apa? Batik. Batik. Iya benar. Jadi kalau misalkan nih kalian disuruh beli batik buatan Indonesia atau batik buatan Taiwan, pasti kita beli batik buatan Indonesia dong ya. Karena kan itu memang specialty kita. Menurut kalian nih, origin effect ini apa sih keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya dulu, keuntungannya. Apa keuntungan dari origin effect terhadap produk? Produk jadi lebih terkenal bu. Lebih Produknya branded. produknya jadi lebih terkenal. Ayo, apalagi ayo. Keuntungan dari origin effect mempengaruhi harga. Boleh. Apalagi? Ini kita sekarang bicara keuntungan ya. Boleh Mas Nur Hadi. Ayo, apalagi? Mengurangi biaya promosi bu. Boleh. Nah, jadi ketika misalkan nih kita dari negara yang terkenal dengan suatu produknya, setiap negara itu ada masing-masing specialty namanya ya. Misalkan kalau kari itu terkenal dari negara mana? Kari. Saya kari itu India ya, kari itu terkenal dari India. Terus Prancis itu terkenal sama parfumnya, Korea itu terkenal sama kosmetiknya, Indonesia terkenal sama batiknya. Kalau Taiwan terkenal sama apanya ya? Cuncunaicha. Elektroniknya. Elektronik. Kalau dari segi makanan Cuncunaicha gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara dari sisi keuntungan ya. Nah, ketika kita mau mengeluarkan suatu produk dari negara yang memiliki image yang bagus, citra produk yang bagus, yang pasti konsumen ketika memiliki informasi yang minim tentang produk itu, mereka bakal memilih dari negaranya. Tetapi ketika dari segi kerugiannya, ketika kita memproduksi suatu barang dan citra barang itu tidak bagus dari negara kita, misalkan nih ya, Cuncunaicha ini kari kan terkenal dari India. Nah, ketika kalian memilih beli kari buatan India atau kari orang Taiwan, pasti kita beli karinya dari India kan? Ya nggak sih? Taiwan aja Bu. Kenapa? Apa Mbak? Dari Taiwan aja Bu. Gara-gara apa? Dari Taiwan aja Bu, soalnya bersih. Oh, dari segi kebersihan, restoran Indianya ini bersih juga. Karena dia restoran kelas atas
golongan-golongan elit. Jadi soal kebersihan nggak usah diragukan. Soal pelayanan tidak perlu diragukan. Ya kalau gitu milih India, Bu. Alasannya? Ya, Karena mereka khasnya. iya, karena itu ciri khas negara mereka gitu ya. Nah, misalkan nih, ini salah satu keuntungan bagi orang India yang menjual kari. Boleh saja karinya yang mau dijual misalnya ada orang India A, terus yang jual kari orang Taiwan B, kita buat istilahnya. Nah, bisa saja yang A ini masaknya asal-asalan, terus yang orang Taiwan ini kita bahas tentang kebersihannya, semuanya levelnya sama ya. Kita bahas tentang rasa. Nah, yang orang Taiwan ini ternyata dia udah lama tinggal di India, udah kira-kira puluhan tahun dan sudah buka restoran di sana. Nah, ketika dia buka restoran di Taiwan, nah, ketika kita lihat, loh, ini orang Taiwan, yang ini orang India. Masa iya masakannya si Taiwan ini lebih enak gitu kan? Karena kita kan informasinya sedikit tentang mereka. Pasti pada umumnya kita akan milih ke restoran Indianya. Nah, disinilah keuntungan orang Indianya ketika mereka memproduksi sesuatu dari negara mereka yang menjadi specialty-nya. Padahal belum tentu rasa dia lebih bagus daripada rasa orang Taiwan tadi. Hanya saja dia dari negara yang citra produk itu bagus, jadi dia memiliki keuntungan di situ. Ya kan? Nah, contoh lainnya nih, ketika kita tadi mau milih lebih memilih barang elektronik buatan Jepang daripada Cina. Padahal untuk ketika mengeluarkan suatu handphone contohnya, belum tentu produk Cina ini ancur-ancur banget daripada produk Jepang yang baru dirilis. Hanya saja konsumen sudah memiliki citra yang baik tentang produk elektronik Jepang lebih bagus daripada Cina gitu ya. Padahal kan belum tentu ya. Hanya kalau untuk menggali informasinya kita harus ini dong, bandingkan satu persatu dong. Ternyata mana yang lebih tinggi kualitasnya itu yang kita beli. Tapi berhubung karena kita tidak punya informasi itu, kita bakal sering melihat dari country of origin. Jadi di sini yang menjadi kelemahan bisa kita bilang dari Cinanya, ketika mereka ngeluarin produk tetap aja dianggap nggak berkualitas, tetap aja dianggap murah gitu, karena memang citra mereka itu barangnya murah dan kualitasnya menengah ke bawah gitu ya. Padahal kan bisa saja ada beberapa pengusaha yang memang pengen membuat handphone yang benar-benar berkualitas. Dia standarnya setara dengan Apple. Tapi tetap aja citra yang mereka dapat itu murah, barang murah gitu ya. Karena memang mereka pada dasarnya dari negara itu kan suka buat barang murah ya. Jadi kalau ngomong secara general produk Cina, oh berarti yang ada dalam image kita itu pasti harganya murah, terus kualitasnya biasa aja gitu, nggak yang wow, yang buatan negara-negara Jepang, Jerman dari segi barang-barang elektronik gitu ya. Kalau kalian lebih suka untuk barang elektronik, kalian lebih suka produk apa sih? Ada yang suka produk Cina? Tadi Mas apa yang pakai Huawei? Mas Dani, Bu. Mas Tani. Kalau kalian lebih suka untuk dari barang-barang elektronik, kalian lebih suka dari negara mana sih? Jepang ya. Taiwan juga oke. Tapi belum familiar, Bu. Iya, karena memang pasarnya Jepang lebih gede ya. Itu MSI dari Taiwan, Bu. Taiwan, iya. MSI Asus itu dari Taiwan. Iya. Mendunia dong. PTC juga dari Taiwan. Iya. Tapi kalau pasarnya Asus itu di Asia banyak, kalau di Eropa masih belum terlalu besar pasarnya ya. Tapi kalau di Asia banyak. Samsung Korea, iya benar Mbak Luyana, Samsung dari Korea. Siapa di sini pengguna Samsung?
Sama seperti saya. Nggak pernah ganti selain Samsung. Kenapa? Alasannya? Alasannya Samsung simple, lebih awet. Nggak Oh, neko-neko bisa ya. bukan karena ngefans sama Korea kan, apalagi ngefans sama Blackpink atau siapa lah itu. Nggak pernah ngefans sama artis Korea. Android user bu. Android user bu. Android user ya. Saya rivalnya Samsung. Maksudnya terjangkau isi dompetnya aja, Bu. gimana Mbak? Samsung bukannya malah nggak bagus ya? Terjangkau buat belinya. Terjangkau ya. Tapi buat Samsung kan suka bergerak gitu loh. Tahu gitu. Tergantung Mbak Aku Helpianti. yang mana dulu? Tergantung pengguna loh biasanya. Biasa penggunanya suka campak-campakkan handphonenya ya, akhirnya susah bergerak handphonenya. Setelah Saya rival. Servisnya lebih Ini maksudnya gimana Mbak Eva? Saya rivalnya Samsung, contoh maksudnya apa ya? LG kan Xiaomi bu. Korea juga, Xiaomi. Bu. Oh, Xiaomi. iya. Zenfone. Iya. LG kan dari Korea juga kan. Iya. Lebih simple, awet, fitur aplikasinya mudah. Oke. iPhone, Bu. iPhone. Oke. Kan, Ya. kan rivalnya Samsung. Oh. Promosi ya, Mbak Eva. Soalnya kameranya itu letaknya itu hampir sama gitu loh, Bu. Oh, Di endorse akap. iya. Kayak mencontek gitu. Oh, iya. Itu nanti ada di materi kita yang modul 4. Bukan mencontek sih, cuman lebih mirip sama topik kita nanti di bab 4. Oke, jangan lupa ya, apa tadi yang kita pelajari tentang origin effect. Nah, yang selanjutnya manfaat negatif dari suatu produk. Nah, di sini yang dimaksud itu resiko persepsi, manfaat resiko. Nah, ini biasanya terbentuk dari persepsi konsumen. Persepsi itu, kalau yang namanya persepsi itu belum tentu pasti ya. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan resiko fungsi. Nah, jadi di sini ketika Mbak Eva mau beli handphone, terus dia mikir, kira-kira kalau aku beli ini, terus handphonenya nggak bisa dibuka dan nggak bisa dicoba. Ini contoh ya, contohnya nggak bisa dibuka dan nggak bisa dicoba. Nanti kalau aku beli malah ada yang rusak atau atributnya tidak berfungsi dengan baik gitu. Misalnya nanti keyboardnya nggak bisa jalan atau speakernya kurang jelas seperti itu. Jadi ada persepsi dari konsumen. Yang selanjutnya resiko keuangan. Ini kita bahas tentang resiko persepsi. Resiko keuangan, kalau nanti aku beli ini terus harganya kemahalan, kalau nanti aku mau beli tas malah mau beli tas LV, nanti uang aku nggak cukup, ya udah deh aku tunda dulu gitu. Yang selanjutnya resiko fisik, resiko yang terjadi ketika kita menggunakan suatu produk. Ini biasanya yang kita gunakan ya terhadap fisik kita. Tadi kita contohnya handphone, sekarang kita buat contoh bedak deh, bedak. Kalau saya beli bedak Wardah ini, jangan bedak Wardah deh, saya pakai bedak X, terus Mbak Eva mikir kira-kira bagus nggak ya, padahal kan aku belum pernah coba. Jadi Mbak Eva memiliki resiko persepsi tentang manfaat negatif dari bedak tadi terhadap fisiknya Mbak Eva, dan lain-lain. Yang ini ada contohnya di buku, persis di buku jelas, bisa dicek, oke? Itu untuk yang pasti. Kalau dari segi resiko ini dia persepsi kita. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Nanti kalau aku beli bedak ini kira-kira bagus nggak ya di wajah? Kira-kira cantik nggak aku makainya? Atau malah jadi jerawatan? Pernah kan kalian berpikir seperti itu? Itu
masuk ke resiko persepsi fisik. Yang terakhir, ada yang dinamakan dengan pengetahuan pemakaian. Tadi yang pertama apa nama pengetahuan yang kita pelajari? Pengetahuan atribut. Yang kedua, pengetahuan manfaat. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Oke? Nah, untuk pengetahuan pemakaian ini, produsen berarti semua produk ada manfaat negatif ya, Bu? Iya, Mas. Ada dong. Manfaat negatif di sini kita maksudkan resiko persepsi ya, resiko yang kita dapatkan ketika kita menggunakan jasa itu, dan ini persepsi, oke? Nah, yang selanjutnya pengetahuan pemakaian. Produsen berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup agar konsumen mengetahui cara pemakaian suatu produk. Karena pengetahuan pemakaian suatu produk adalah sangat penting bagi konsumen. Jadi di sini dikatakan produsen, penjual itu wajib memberikan informasi tentang cara pemakaian suatu produk. Ini contohnya nih, ketika kita mau mengkonsumsi obat, di situ wajib ya dicantumkan bagaimana cara pemakaiannya agar konsumen tidak salah menggunakan. Nah, contohnya kalau kita beli obat apa ya? Saya Sangobion, itu kan di belakang ditulis pemakaiannya untuk dewasa, penggunaannya, cara minumnya bagaimana untuk dewasa dan untuk orang tua gitu, untuk remaja dan orang tua gitu ya. Nih contohnya susu Enlen. Berapa gelas yang bisa kita minum per hari gitu. Karena kalau tidak ada cara pemakaiannya, bisa saja disalahgunakan, salah penggunaan oleh konsumen yang mengkonsumsi produk itu. Nah, kalau salah penggunaan, yang dirugikan siapa? Konsumen ya. Nah, jadi di sini produsen wajib memberikan informasi dalam cara pemakaiannya, dan konsumen perlu memiliki pengetahuan tentang pemakaian agar kita bisa menggunakan produk itu dan mendapatkan manfaatnya secara maksimal gitu. Kalau kalian mau mengkonsumsi makanan nih, biasanya kalian cari tahu kan bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana cara penggunaannya. Apakah dimakan setelah makan siang atau dimakan sebelum makan siang, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau membeli handphone baru, biasanya kan nggak terlalu familiar nih dengan cara penggunaannya dan fitur-fiturnya. Nah, di situ kan ada penjelasannya ya, panduan cara pemakaiannya. Biasanya bukunya itu, buku kecilnya itu nggak terlalu tebal, yang pasti dia menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya dari A sampai Z. Kalau kalian beli handphone baru, kalian buka nggak sih cara pemakaiannya, buku itu? Enggak. Kenapa? Jarang. Udah belajarnya terjun langsung gitu. Jadi kalian nggak baca tuh bukunya, sama sekali nggak dibaca? Otodidak, Bu. Otodidak ya. Oke. Mungkin kalau tidak terlalu beda jauh dengan yang kita pakai saat ini, nggak perlu dibaca. Tapi yang pasti boleh kalian baca untuk mengetahui cara penggunaan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk itu. Bisa aja ada salah satu fitur-fitur yang memang sebelumnya nggak ada di handphone lain dan di handphone ini ada. Jadi kalian bisa menggunakannya secara maksimal dari fitur handphone tersebut. Tanya-tanya dulu sama yang sudah menggunakan, Bu, baru eksekusi. Yang ini malas baca nih kayaknya. Oke, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa deh.
Yang pasti kita memiliki pengetahuan tentang pemakaiannya agar kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, versi Peter dan Olson itu katanya pengetahuan itu dibagi dengan dua. Yang pertama pengetahuan umum dan pengetahuan prosedur. Oke, pengetahuan umum itu informasi relevan di lingkungannya. Pengetahuan prosedur itu bagaimana melakukan sesuatu. Sesuai dengan namanya, prosedurnya bagaimana gitu. Jadi bagaimana melakukan sesuatu. Oke. Selesai deh bab 3-nya. Kita lanjut ke bab 4 ya. Sebentar ya, saya lagi cari PPT-nya. Oke, kita masuk ke bab 4. Sebelum kita masuk ke bab 4, saya absen dulu ya. Sepertinya ini hadir semua kah? Yang masuk 27 orang. 26. Bagus. Hadir semua ya. Apa ini Mas Arianto?
Oke deh, saya nggak harus panggil namanya satu-satu. Oke, sip, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke bab modul 4. Kalian masih semangat kan? Pastinya Bu, semangat. Masih Gimana? minum extra jus, Bu. Minum extra jus. Nggak harus minum extra jus lah. Karena extra jus itu juga minuman berwarna ya. Iya. Jangan. Ada negatif, Bu. Gimana? Masih semangat? Ada negatif. Mending kalian minum teh atau minum kopi gitu. Kopi ada kafein, Bu. Gak apa-apa, kalau sedikit gak apa-apa. Yang pasti kan dia bukan minuman-minuman berwarna. Seperti extra jus itu kurang bagus juga. Warnanya hitam kopi, Bu. Berwarna itu, Bu. Bukan pewarna buatan loh, Mas. Oh, begitu ya, Bu. Astaga. Takutnya ada cyanida Bu. Itu nah. Ini bocah. Kalau Ender minum air mineral aja sehat. Iya, kata Mas Nur Hadi, minum air mineral aja. Oke, kalau Mas Nur Hadi semangat, saya makin semangat juga. Apalagi yang lain masih semangat. Oke, sip. Kalian rajin-rajin banget sih. Saya jadi terharu. Kalian emang satu angkatan emang rajin-rajin gitu? Atau di kelas saya aja? Kepedean. Aktif Bu. Rajin-rajin lah, Bu. Rajin, Rajin Bu. aktif, Sekali kita ini, Bu. Tenang aja lah. pinter. Wah, Mbak Yana gombal banget. Nanti dia salah, Bu. Iya, kalau diem salah. Kalau bising, senang dong saya. Saya kan senang bilangnya tadi Mas Hadi. Apalagi Mas Nur Hadi nggak bersuara, tapi dia lewat pesan. Chat-chat doang. Gurnya ini artis. Oh, kerja. Oke, Mas Hadi. Mantap. Mbak Eva, kok Oni sih? Emangnya saya Blackpink? Uni kan sebutan kakak. Cewek manggil cewek. Iya, kan itu untuk Korea. Kan saya bukan pecinta Korea. Panggilnya apa Kan ya? cantik. Panggilnya Uni. Astaga. Makanya apa, Bu? Nang boru. Jangan. Panggilnya JJ lah, kan kita Taiwan. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi di bab 4 ini kita belajar tentang proses belajar konsumen. Jadi bukan hanya mahasiswa, bukan hanya kalian yang yang belajar di UT, yang kuliah di UT ini yang melakukan yang namanya pembelajaran. Konsumen juga ada proses belajarnya. Gimana sih kira-kira, banyak kali bacotnya gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama bacotnya gimana. PPT-nya belum ada, Bu. Teman-teman, PPT-nya udah ada belum sih? Ada, Mas. Ada kok jelas dari tadi kok. Bagus banget. Nggak ada Nggak loh. jalan. Hah? Di aku Udah. nggak jalan. Dari kemarin itu ibunya siapa, Bu? Sumiati itu nggak jalan-jalan. Iya. Ini pengelolaan informasi aja dari tadi ngedengerin. Aduh, Mbak. Jadi laptopnya, Ganti lah. Diriku sudah. Coba laptopnya beli sama saya. di sign out dulu, Tapi jangan lupa masuk lagi ya. Aku di HP. Ya iya Mbak, bandwidthnya tuh nggak mampu itu. Aku suka HP ke HP. Oke, gimana kalau di-download aja PPT yang di grup itu, Mbak? Mbak, yang nggak bisa buka? Siap. Ya, mantap ya. Nanti diikutin aja slide-nya. Endar, diam kok kakak pertama. Kenapa Mas Nur Hadi? Nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita mau mempelajari tentang proses belajar konsumen. Menurut Solomon, belajar itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Ini menurut Solomon ya. Nah, selanjutnya dari Sifman dan Kanuk, kalian bakal sering dengar nama-nama ini
karena memang mereka para ahli di bidang ini, oke? Jangan bosan dengar nama mereka. Nanti kalian juga kelak kalau udah jadi ahli di bagian perilaku konsumen, kalian bisa buat arti-arti seperti ini, oke? Nah, menurut Shifman dan Canuck, dari perspektif pemasaran merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang diterapkan pada perilaku terkait untuk di masa mendatang. Selanjutnya, menurut Angel, Blackwell, bukan Blackpink, dan Minyard, belajar adalah suatu proses di mana pengalaman akan membawa kepada perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Menurut Loden dan Delta, belajar dapat dipandang sebagai perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang muncul akibat pengalaman. Di sini ada kata kuncinya pengalaman ya, yang namanya belajar itu kita bisa belajar dari pengalaman, kira-kira seperti itu. Nah, menurut kalian lebih suka dari penjelasan yang siapa? Solomon, Shifman dan Canuck, Angel, atau Loden? Loden, Bu. Belajar dapat dipandang sebagai perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang muncul akibat pengalaman. Oke. Yang mana aja boleh ya, yang pasti di sini preferensi kalian. Oh, aku lebih suka penjelasan dari Shifman dan Canuck, kayaknya lebih komplit gitu. Mana-mana aja boleh, bebas memilih. Kita memiliki kebebasan dalam memilih, oke? Tapi yang pasti banyak juga ahli-ahli lain yang mengemukakan sebenarnya belajar itu apa sih? Dan saya masukkan yang 4 ini aja. Kalau menurut kalian apa belajar itu? Proses belajar itu. Kalau kata Mas Nur Hadi, intinya pengalaman. Oke. Nah, ada hal-hal penting dari belajar. Yang pertama, belajar adalah proses yang berkelanjutan. Yang kedua, hal penting dari belajar itu adalah pengalaman memainkan peranan dalam proses belajar. Yang selanjutnya, terminologi belajar memiliki makna yang luas. Jadi kita harus ingat istilah belajar ini maknanya luas ya. Kita tergantung mau membahas di bidang apa. Karena kalau kita cuma bahas belajar, itu cakupannya luas. Jadi kalau mau dibahas spesifik, kita bisa bahas lebih jalur itu. Nah, kenapa katanya belajar adalah proses yang berkelanjutan di dalam proses belajar konsumen ini? Kenapa sih? Jadi, proses belajar konsumen ini terjadi berkelanjutan terus-menerus karena kita sebagai konsumen itu setiap saat melakukan proses konsumsi secara berulang-ulang. Kalian masih lanjut nggak mengkonsumsi sesuatu? Hari ini, nanti, besok, dan besok gitu. Ada yang mau berhenti mengkonsumsi sesuatu? Nggak, aku nggak mau belajar. Aku udah berhenti mengkonsumsi alias mau mengakhiri semuanya. Ada? Nggak ada ya. Nah, itulah makanya dikatakan di sini belajar adalah proses yang berkelanjutan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering dengar istilah belajar tidak mengenal usia gitu ya. Belajar terus-menerus, tiap harinya belajar. Karena beda-beda Bu, tiap harinya jadinya belajar terus. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, gimana kalian dengar istilah belajar itu? Belajar tidak mengenal usia. Kenapa dibuat istilah seperti itu? Agar kita sebagai individu tidak pernah berhenti belajar. Dalam setiap harinya itu ada yang namanya perubahan. Kalau Mas Nur Hadi bilang berbeda-beda. Ada yang namakan perubahan. Apalagi kalau setiap zaman itu beda ya.
zaman 10 tahun yang lalu, mulai dari segi inovasi, mulai dari segi teknologi, itu berbeda dengan sekarang, zaman kita sekarang, dan akan berbeda lagi untuk 10 tahun mendatang. Jadi kita sebagai individu akan terus belajar, bukan hanya belajar di sekolah, bukan hanya belajar sampai lulus sarjana, tapi dalam kehidupan selanjutnya setelah lulus sarjana juga kita akan tetap belajar. By the way, kalian nanti setelah lulus S1, kedepannya kalian pengen melakukan apa? Ada yang mau lanjut S2 lagi? Nikah dulu, Bu. Ini Maunya Kak kalau bisa di Oh, Taiwan. curhat. nikah. Oke, pengusaha. Ada keinginan mau S2 gitu. Oh, Mbak Kak Herpianti mau S2. Yang ini suka belajar di kelas. Kalau yang lain? Ada jawabannya menikah, pengusaha. S2 di Indonesia ada juga UT kan? Ada Mbak. Ada. Nggak apa-apa. Bisa kalau ada biaya. Gimana Mbak? Kalau ada biaya lanjut, Bu. Kalau ada biaya lanjut. Ini yang jawab Mbak Siti Kumaida ya? Ya. Oke. Kita agak-agak melenceng dari topik ya. Yang pasti sih, kalau di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Benar nggak sih? Asal Mbak Kumaidanya ada kemauan untuk belajar lagi, pasti ada aja nanti jalannya. Mungkin sekarang belum ada yang pasti yang kita genggam seperti itu, tapi ada banyak jalan menuju Roma, ya benar sekali Mbak Eva. Tapi yang pasti kita memiliki motivasi dari dalam diri aja dulu. Asalnya dan doa, ya benar. Kalau dari segi biaya, kalau saya ya mau curhat, saya boleh curhat nggak? Boleh nggak sih? Hey, kalian mau dengar saya curhat nggak? Boleh Bu. Boleh Saya ya? dengarin curhat nih Bu. Iya. Kalau yang namanya pengetahuan itu, ilmu itu mahal. Makanya kita sekolah, kita bayarnya mahal. Dan yang kita harapkan dari sekolah adalah kita mendapatkan ilmu, kita memahami hal-hal baru yang berkaitan dengan akademik, dan tentunya yang selanjutnya kita dapat gelar ya. Oke, yang namanya ilmu itu mahal karena itu adalah harta kita yang tidak bisa habis. Kalau uang bisa habis ya, kalau ilmu bisa nggak dihabisin. Ilmu itu akan nempel ya, nempel kan di pikiran kita. Nah, ketika kita semakin banyak belajar, kita banyak ilmunya, kita pada dasarnya akan menjadi lebih bijaksana. Kalau kalian, saya mau kasih informasi, kalau kuliah di Taiwan itu, kita ini biasanya banyak yang kuliah di Taiwan itu dapat beasiswa. Jadi, kalau yang namanya dapat beasiswa, nggak perlu bayar uang kuliah lagi. Dan kita dikasih juga uang saku gitu. Enak nggak sih rasanya kayak gitu? Udah ilmunya dapet, bayarannya digratisin, dikasih duit lagi. Enak, Bu. Enak ya. Nah, itu kalian harus memiliki motivasi seperti itu dong. Jangan, banyak yang bilang, bukan hanya kalian ya, banyak yang sering bilang, udahlah yang penting lanjut sampai SMA aja, kalau untuk S1 nggak ada biaya. Udahlah sampai S1 aja, padahal dia punya niat. Hanya karena tadi faktor eksternalnya itu katanya kurang dana, kalau ada duit gitu kan. Ini saya sering dengar dari orang, padahal dia memiliki keinginan dari dalam dirinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian masih memiliki keinginan seperti itu, masih memiliki keinginan belajar, atau kalian punya motivasi dari dalam diri kalian, boleh dilanjutkan aja gitu. Diperjuangkan ya, Bu. Iya, benar, diperjuangkan. Penting hidup. Maksudnya Mas Nur Hadi, oh ya, penting hidup. Sambung Mas Nur Hadi. Kurang dapet.
Penting hidup terus apa? Jadi saya mau kasih informasi kalau kalian mau lanjut S2, kalian boleh tanya-tanya sama tutor yang lain atau bisa tanya-tanya saya. Semua orang punya keinginan tapi kurangnya motivasi diri. Iya ya Mbak. Lagi nyari itu Kak tentang tuh beasiswa di Taiwan kemarin itu yang claiming form gabean ada ngasih tahu. Oh ya benar. Nah, boleh tanya-tanya sama teman-teman atau tutor-tutor lain atau boleh sama tanya ke saya kalau emang kalian mau lanjut lagi belajar di Taiwan. Dan di sini banyak banget beasiswanya. Yang pasti kalian pinter-pinter loh. Saya lihat kalian pinter-pinter kok. Jadi nggak usah minder. Ada yang sering banget kekurangannya itu satu, minder. Harus percaya diri aja. Kalau misalkan kita belajar pasti bisa. Saya dulu pertama datang ke Taiwan belajarnya sampai pagi nonstop. Karena orang-orang Taiwan ini Cina ya. Cina ini kan mereka memang identik dengan belajarnya itu dari pagi sampai malam, ya kan? Bener nggak sih? Nah kalau kita yang dari Indonesia ini diajak bersaing ke mereka itu kayaknya udah kalah minus 10 gitu. Nah tapi yang pasti kita ngebut untuk mengikuti gaya belajarnya orang di sini, karena memang mereka itu bisa dibilang kalau untuk pembelajaran atau untuk akademik itu sepertinya gigih sekali ya. Sampai-sampai kita bisa lihat udah selesai sekolah, lanjut lagi les sana, lanjut lagi les sini, lanjut lagi sampai tengah malam. Jadi memang mereka seperti itu style belajarnya, dan kita harus bisa mengimbanginya itu, harus ngebut. Nggak harus lebih maju dari mereka, yang pasti kita ngimbangi mereka. Jadi sama-sama gerak jalannya, jangan sampai tertinggal juga. Nah kalau kalian mau belajar di Taiwan itu, saya rasa saya rekomendasikan kalau kalian mau belajar lagi di Taiwan lanjut S2. Yang pasti S1-nya dari UT dilanjutin gitu. Karena di sini banyak beasiswanya, terus selain kita digratisin biaya kuliah, kita juga dikasih duit gitu, dikasih uang saku. Walaupun nggak seberapa sama gaji kalian saat ini, tapi yang pasti kita udah punya uang untuk bertahan hidup, untuk biaya sehari-hari. Dan kalau kalian semua udah bisa bahasa Mandarin nggak sih? Sehari-hari bisa lah. Bisa kan? Nah di sini kan gampang banget cari kerja Online bisa lah. Iya, di sini gampang kan cari kerja part time. Nah kalau kalian statusnya mahasiswa terus kalian kerja part time lagi, duitnya pasti double. Kali Bang. Iya, serius loh. Saya kan lagi bantu memotivasi. Bisa sambil kerja part time. Bisa. Tapi kalau kayak versi saya lagi libur kuliah, cari kerja sampingan. Misalkan nih pas libur musim panas. Kalau musim panas kan mahasiswa kita, kalian liburnya berapa lama? 3 bulan kan? Iya, 2 bulan. Kalau kayak kami liburnya 3 bulan kalau musim panas. Kalau musim dingin di bulan 1 itu liburnya 2 bulan. Masuknya di bulan 3 gitu. Nah 3 bulan kan kita bisa kerja dong. Biasanya kitanya kerja di hotel gitu. Kalian pernah dengar saya kok jadi promosi? Gak apa-apa lah, waktu kita 3 menit lagi. Kalian pernah dengar ini nggak? Siapa yang udah pernah kalian? Pernah dengar Fargori? Belum ya? Itu salah satu hotel bintang 5 di sini, itu bagus. Biasanya kita anak-anak suka part time di sana gitu. Dan kita juga bisa saving money kalau misalkan di Taiwan. Jadi rekomend sih. Ini buat kalian-kalian yang saya mau bantu-bantu kasih motivasi, kasih bakar-bakar dari luar. Tetap aja intinya itu motivasi yang lebih kuat itu motivasi dari diri kalian sendiri ya. Saya bantu-bantu dari eksternalnya aja. Nah, berhubung karena kita belajar tentang
topiknya tentang belajar, ya udah kita lanjut aja lah tentang bagaimana proses belajar di Taiwan itu sendiri. Jadi kita di sini kalau misalkan kuliah itu, apalagi kalian bisa bahasa Mandarin, saya rasa sih nggak terlalu sulit ya untuk dari segi bahasanya. Jadi kalau emang ada memiliki niat atau keinginan, langsung dilanjutin aja. Banyak jalan menuju Roma. Semua orang punya keinginan tapi kurang yang motivasi, kan pasti diseleksi, Bu. Maksudnya Mbak Eva? Seleksi apa? Masuk kampus? Atau beasiswa? Maksudnya syarat IPK-nya berapa? Gitu. Oh, Mungkin persyaratan-persyaratannya itu kan. oh ya. Ada kriterianya. Itu masing-masing kampus beda-beda juga. Jadi persyaratannya memang kita harus memenuhi syarat. Tapi yang pasti persaingannya ketat. Dan kalau memang kalian rajin belajar, kalau IPK kalian bagus, terus kalian ikut ini enggak, sertifikat Mandarin. Kalau kalian punya sertifikat itu lebih mendukung. Itu lagi lebih mendukung. Atau kalian punya sertifikat bahasa Inggris. Dua aja, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kayaknya sih kalian punya bahasa Mandarin kan. Kalau nggak punya bahasa Inggris, ada lagi, lanjutkan terus. Nah, itu kan ada skornya. Kalau untuk bahasa Inggris, kita bilangnya IELTS boleh, TOEFL juga boleh, TOEIC juga boleh, Mbak Eva gitu. Jadi mulai sekarang kalian belajarnya yang rajin, yang gigih, biar nilai kalian itu bagus-bagus semua. Bagus dari nilai S1-nya, terus tambah lagi persiapan bahasa kalian. Itu aja sebenarnya yang jadi persyaratan umumnya. Jadi kalau misalkan kalian udah belajarnya bagus, ini kan kaliannya rajin nih, saya lihat kan rajin. Saya lihat ya. Ini kita ada pertemuan keempat, kalian rajin-rajin kok. Acung jempol lah. Kalian bisa diacungi jempol lah untuk dari segi kehadiran dan kerajinannya. Nah, kalau kalian rajinnya kayak gini tetap, kalian pasti nanti nilainya bagus. Bisa garanti lah, ya nggak sih? Nah, kalau kalian nilai kuliahnya udah bagus, tambah lagi kalian nilai bahasanya bagus, saya rasa sih itu nggak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan beasiswanya. Gitu. Sejauh ini kalian ada kesulitan nggak sih dalam belajar? Mata kuliah apa aja, yang lain-lain gitu, ada nggak kesulitan? Ada sedikit. Kurang memahami materi kan. Soalnya kan belajarnya mandiri sih, Bu. Oh, yang ini yang dari e-learning itu ya? Ya. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, setiap tutor itu beda-beda ya. Kalau saya sih yang pasti saya lihat anaknya ini sungguh-sungguh nggak sih gitu. Karena kan setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada tutor yang pengen lihat hasilnya aja, dia tugasnya gimana gitu. Terus ada yang juga mempertimbangkan sebenarnya effort usaha kalian itu seberapa besar gitu. Kalau kalian kayak gini rajin masuk kelas, walaupun kalian sambil belajar, kalian masih partisipasi, masih chat-chat juga gitu kan, itu kan salah satu usaha kalian yang memang benar-benar niat gitu kan. Ada yang masih sambil kerja, terus bising-bising lagi mic-nya, masih tetap mau jawab gitu. Nah, itu kan salah satu usaha yang bisa dikasih nilai tambahan gitu kira-kira. Jadi mungkin kalian bisa aktif aja partisipasi, kalau kurang dimengerti dibaca lagi gitu. Kalau saya dulu baru datang ke Taiwan terus terang aja, kalau saya disuruh baca buku, baca pertanyaan, misalkan ada soal-soal gitu, itu minimal saya baca ulang 3 kali. Itu minimal ya. Kadang-kadang saya bacanya itu sampai 5 kali, 6 kali. Sebenarnya ini pertanyaannya apa sih gitu. Karena kan semuanya full English. Kalau bahasa Inggris sehari-hari dengan bahasa Inggris buku, textbook, itu agak berbeda gitu ya. Nah, itu kadang-kadang saya bacanya bisa sampai 5 kali. Diulang lagi. Sebenarnya tadi pertanyaannya apa gitu. Jadi buat kalian
yang kalau memiliki kesulitan belajar, jangan pernah menyerah, kesulitan itu pasti ada, tetap aja diulang-ulang lagi, pasti bisa nempel lah. Benar nggak Mbak Kumaida? Benar. TOEFL Tapi minimal saya biasanya nampelnya kalau udah jam 12 ke atas. ada jamnya gitu. Nggak tahu Bu, kalau udah jam 12 ke atas gitu, yang nggak bisa jadi bisa gitu. Kodamnya itu Bu, ada kodamnya dia itu. Yang nggak bisa jadi bisa loh. Ya udah, kalau kayak gitu mungkin Mbak Kumaida ini kayaknya butuh ketenangan, ya kan? Kalau misalkan udah tengah-tengah malam itu kan biasanya udah lebih hening, terus kita lebih gampang konsentrasi. Kadang-kadang saya juga kayak gitu. Kalau siang itu kayak apa ya? Udah dibaca-baca juga kayak nggak nyambung. Terus kalau udah makin malam, memang otaknya kerjanya malam. Ada yang kayak gitu, mungkin karena butuh keheningan. Otaknya lebih encer kalau malam gitu katanya. Itu mungkin kalian bisa mengantisipasinya, bagaimana caranya. Jangan terlalu lumber-lumber juga gitu kan. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. TOEFL minimal berapa Bu? TOEFL minimal 470. Tapi kalau misalkan di atas 400 sudah oke sih saya rasa. Nah, jadi buat Mas Endar dan teman-teman yang lainnya, kalau emang kalian memiliki niat untuk lanjut belajar lagi, saya rekomendasikan Taiwan. Apalagi kalian udah di sini ya. Enak nggak sih tinggal di Taiwan? Enak nggak sih kehidupannya? Enak. Enak kan? Enak banget. Enak. Bu. Sadu Bu, Sadu. Walaupun gimana ya, kita bisa Kalau jaga pinggiran mah nggak enak. Pinggirannya kalau lagi sakit, kalau lagi rewel, kita bikin darah tinggi. ya yang pasti ada pahit Enak, manis. Antara enak nggak enak, ada ininya lah. Iya, Tergantung nano-nano. nasib kayaknya. Iya, nano-nano lah ya. Kan secara umum kan di Taiwan itu enak gitu loh. Iya. Transportasinya. Iya, benar-benar. Ya, tapi kalau kita lihat secara umum, kalau secara khusus pasti ada aja lah satu-satu yang menjadi Beda. karena kan bisa dibilang Taiwan ini termasuk negara maju. Jadi di sini kita orang-orangnya juga kebanyakan ya, walaupun ada aja, tapi pada dasarnya mereka jujur ya. Kalau misalkan kita kerjanya di Indonesia kan belum lagi fasilitasnya, transportasinya, itu sebenarnya di sini lebih dipertimbangkan. Taiwan nyaman Bu. Mbak Eva udah berapa lama di sini? Kalian udah berapa lama di Taiwan? 8 tahun. Wow, 6. 6 ya. Siapa yang 6 ini barusan? Eva Bu 6 tahun. Kecil Bu, Itu sila Saya mau pulang. saya 12 tahun Bu. Wow. Nih, Udah ini 3M itu Bu. kalian kenapa sih? Udah tua di Taiwan ya. Udah tua Iya. di Taiwan Bu. Ini ya kalau semakin lama kalian tinggal di sini, ini menunjukkan kenyamanannya itu tinggi. Nah, jadi Butuh Butuh ya. Kebutuhan kebutuhan ya. Jangan pulang lah. Ya, jadi kalau memang karena butuh duit, Bu. Kalau memang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, waktu yang kalian punya di Taiwan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Mulai dari kayak punya sampingan online atau kalian buat aktivitas-aktivitas lain, memang dimaksimalkan lah waktu kalian di Taiwan ini gitu. Sebaik-baiknya, mulai dari belajar, bukan hanya untuk segi duit-duit. Kan di sini banyak ya pelatihan-pelatihan untuk belajar yang dikasih KDI atau dikasih NGO lembaga-lembaga lain. Kalian manfaatkan itu ya. Dan salah satunya itu harus percaya diri, nggak boleh minder dong. Siapa bilang kita nggak bisa bersaing? Anak UT, gurunya artis, terus apa lagi yang kurang? Kalau anak sudah makan lain, pastinya nggak minder. Kalau model saya kan udah tua Bu. Nih, ini lagi mbaknya. Kan udah dibilang tadi, belajar itu tidak memandang usia loh mbak. Proses belajar itu berkelanjutan. Jadi
Jangan permasalahkan tentang usia lagi ya, nanti saya jewer. Orang tua. Jewer orang tua. Dijewer pakai bakso. Dikasih bakso nih gitu. Oke lah. Saya rasa bisa kita akhiri aja. Yang ini kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai belajar tidak memandang usia. Nah, denger tuh Mas Nur Hadi udah ngulangin lagi. Oke, kalian tetap semangat. Modul selanjutnya kita bahas di bab 4 ini ya, tentang proses belajar. Oke. Untuk minggu depan kita pakai link yang sama. Link itu dipakai selama 1 semester. Kita masuknya jam 9, oke? Seperti biasa, jam 9. Dan kita bahas modul 4. Tugasnya yang belum ngumpul, jangan lupa dikumpul. Yang sudah ngumpul, kalau sudah saya balas dari email, berarti sudah saya terima. Kalau ada yang belum balas, sabar ya. Bu, tugasnya itu nggak bisa di-download. Bu, saya itu lupa mau inbox, mau chatting. Nggak bisa linknya itu loh, Bu. Link tugasnya, Bu. Apa line sayanya ya? Kayaknya Dari kemarin itu saya linknya itu saya klik itu tuh nggak ada, Bu. Nggak bisa di-download itu. Jadi nggak tahu saya. Dan di HP lah. Iya, ini udah di HP, udah di laptop. Makanya Andre siapa? Di WhatsApp. Aku chatting lupa karena ngelayanin WhatsApp konten, boleh nggak? chattingnya lupa lagi. ya udah, nanti Mbak Itu lagi ya, Bu, dikirim lagi, tolong Bu. Oke. Terima kasih biar dikerjain. Mbak Kak Herpianti nanti bisa minta tolong di-up lagi di grup ya. Iya, boleh. Kalau ada Raja telat tuh kalau ada keluh kesah, kalian bisa ngadu ke Bu Ketua. Nanti kalau Bu Ketuanya belum bisa proses, bisa bilang ke saya, oke? Bu Ketuanya selalu siap siaga kok, saya lihat. Alibi kok, kenapa Mas Nur Hadi bilang alibi? Janganlah Mas, bener loh Mbaknya. Hadi mah ngajak musuh aja, nanti bentar lagi nggak ada saya, kamu kangen loh sama saya. Denger tuh dengar Mas Nur Hadi. Wah, ngeri kali, Mbak. Jangan nanti kangen loh. Ya udah. Lain kali kalau misalkan saya masukin file langsung di-download aja. Iya benar kata Mbak Eva, kayaknya sih kadaluarsa. Kadang masanya 1 minggu apa 2 minggu, lupa deh. Tapi yang pasti kalau kayak gitu udah kalian download, kapan aja mau dibuka kan bisa. Oke? Mbak Eva juga pernah kayak gitu, bukan cuma Mbak Yana. Oke. Sampai di sini tutorial kita malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa untuk minggu depan kita masuknya jam 9. Oke ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat yang bekerja, dilanjutkan lagi pekerjaannya, tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, terima kasih Mas Nur Hadi, Mbak Wiyana, dan teman-teman yang lainnya. Wan An. Pakai masker, Bu. Oh iya, kalian juga loh.